Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa Allah beri kesehatan semuanya ya. Amin. Nah, baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas matkul pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Ganjar Setiawidodo. Tapi sebelumnya mohon maaf karena di sini saya tidak menggunakan Zoom. Soalnya Zoom saya sedikit error, dari tadi saya coba itu tidak bisa-bisa karena detailnya itu sudah mepet. Ya udah, saya buat ala kadarnya semampu HP saya. Nah, baik. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita membahas mengenai komponen-komponen pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miratul Hasanah. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika semester 1 Universitas Islam Malang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai apa aja sih isi dari komponen-komponen pendidikan itu, kita telaah dulu, kita pahami dulu makna dari komponen itu apa, pendidikan itu apa. Oke, next. Arti dari pendidikan, pengertian pendidikan di sini banyak sekali ya macamnya. Yang pertama, pendidikan menurut KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia atau anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, pendidikan menurut Ensiklopedia Pendidikan Indonesia adalah proses membimbing manusia dari kegelapan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kecerdasan pengetahuan. Nah, dari ketiga pengertian pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian pendidikan itu adalah proses pengubahan atau upaya menuntun seseorang dimulai dari sikap, tata laku, ketidaktahuannya, kebodohannya sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia atau anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi kalau kita membahas mengenai pendidikan itu pasti sangkut pautnya tentang pengajaran dan juga pelatihan. Next, pengertian komponen pendidikan. Nah, kata komponen itu sendiri merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Sehingga kalau kita gabungkan pengertian komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ada berapa sih komponen-komponen pendidikan itu? Sebenarnya tuh ada banyak ya komponen-komponen pendidikan. Akan tetapi di sini yang akan saya bahas itu hanya 4 poin saja. Kenapa? Karena kita juga terbatas waktu dan 4 poin ini pun juga sudah saya pilih dan pilah dan menurut saya ini pokok. Dalam artian dia yang paling penting. Nah, jadi komponen-komponen pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Kalau sebagai ilmu pengetahuan yang normatif, ilmu pendidikan itu merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Kalau sebagai ilmu pengetahuan yang praktis, maka tugas pendidikan itu adalah menanamkan sistem norma tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi sangat jelas sekali perbedaan tujuan pendidikan yang dimulai dari sifat ilmu pendidikan yang normatif dan juga praktis. Oke, lanjut komponen-komponen pendidikan yang kedua yaitu adanya peserta didik. Itu sudah pasti banget karena tidak mungkin ketika ada seorang guru tapi tidak ada murid. Nah, jadi peserta didik di sini itu tidak mengenal usia, tidak terbatas umur. Semuanya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan karena sesuai dengan sabda Rasul di mana beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan ibu sampai dengan liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu wajib sampai nanti kita meninggal. Wow. Oke, lanjut komponen-komponen pendidikan yang ketiga yaitu pendidik atau tenaga
pengajar. Sudah pasti kalau ada murid harus ada gurunya. Jika ada murid saja tidak ada gurunya, maka itu tidak akan terjadi yang namanya pendidikan. Nah, pendidik atau tenaga pengajar sendiri di sini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Dan tenaga pendidik di sini itu bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, orang dewasa itu juga termasuk ke dalam tenaga pengajar. Kalau misalnya guru berarti dia adanya di sekolah dan guru itu harus memberi contoh yang baik serta guru itu harus mempunyai kemampuan intelektual. Kemudian kalau orang tua itu bisa kita temukan di keluarga, dalam rumah gitu ya. Tapi kalau orang tua ini itu sifatnya dia kodrat, memang kewajibannya itu mendidik anak-anaknya, seperti itu. Sedangkan kalau orang dewasa ini itu dia dilandasi oleh sifat umum karena memang kita adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan satu sama lain. Jadi orang dewasa ini bisa kita temui kayak di tetangga kita, di mana orang yang lebih tua itu pasti memberikan contoh atau memberikan arahan yang lebih baik kepada orang yang ada di bawahnya atau orang yang lebih muda gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fasilitas dan manajemen. Setiap pendidikan itu pasti harus mempunyai fasilitasnya masing-masing. Karena biasanya ditanyakan ketika kita ingin memulai pendidikan pasti kayak gini, sekolahnya di mana gitu, ruang kelasnya ada di mana, di lantai berapa. Jadi fasilitas itu sangat penting. Contoh fasilitas selain ruang kelas, gedung itu kayak papan tulis, kemudian alat tulis dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya manajemen. Nah, manajemen di sini bisa kita artikan kayak aturan gitu ya, peraturan. Makanya setiap lembaga, formal maupun non formal itu pasti mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Dan peraturan ini itu tidak semuanya disamakan atau kayak anak SMA sama anak SMA sama anak kuliahan itu tidak mungkin sama peraturannya. Jadi ketika peraturannya ada di kampus, kalau diterapkan di anak SMA itu sangat tidak cocok. Atau sebaliknya, peraturannya ada di sekolah dasar, diterapkan di SMA itu juga sangat tidak cocok. Jadi semua peraturan itu disesuaikan dengan peserta didiknya. Nah, selain 4 ini sebenarnya ada lagi nih komponen-komponen pendidikan. Contohnya kayak biaya pendidikan. Biaya itu kan juga sangat diperlukan kan. Karena dengan biaya itu kita bisa melengkapi fasilitas-fasilitas kita. Kita bisa mendapatkan apa ya, istilahnya kayak perlengkapan yang jauh lebih lengkap lagi gitu loh. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya komponen pendidikan itu sangat penting karena untuk mengembangkan potensi diri dan untuk membentuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia dan keterampilan. Nah, dengan adanya pendidikan pula kita jadi tahu kan yang sebelumnya itu kita nggak tahu apa-apa sekarang jadi mengerti. Yang sebelumnya mungkin kita salah jalan sekarang sudah tahu bahwa ini loh jalan yang benar, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga sedikit tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-insanu makhluk khota'u wa nisyan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.